Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah percintaanmu hari ini tanggal 25 Oktober 2023. Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian fokuskan uh, atau kalian ingin tahu kabarnya ya, atau mau bagaimana nih hubungan kamu dengan dia selanjutnya. Boleh, kita akan mencoba menarik energi dari percintaanmu. Dan pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, bisa jadi aku membacakan ternyata dari sisi dia, atau mungkin ini dari sisi kamu. Jadi kalian berbijak aja dalam menanggapi pembacaan ini, nggak usah marah-marah, santai aja. Kalau memang ini ternyata ceritanya terbolak-balik, ya bersikap cerdas aja. Dan kalau misalkan ini ternyata resonate, ya silahkan kalian terima. Tapi kalau misalkan kalian tidak resonate dengan pembacaan ini, tidak sama gitu ya ceritanya dengan keadaan kalian, ya udah, nggak usah dipusingin ya. Oke, ada forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointment. Oke. Ada seseorang yang ingin meminta maaf di sini ya. Ada seseorang yang menginginkan pengampunan atau permohonan maaf, ingin memberikan permohonan maaf. Karena di sini dia ingin memperbaiki hubungan, ingin memperbaiki situasi dengan kamu, dan dia nggak mau lagi mengenang-enang atau mengungkit-ungkit masa lalu atau rasa sakit yang pernah terjadi di antara kalian, atau ya dia nggak maulah memiliki hubungan yang buruk dengan kamu ya. Jadi orang yang kamu fokuskan ini mengharapkan mengharapkan maaf darimu ya, atau kebalikannya ternyata kamu yang menginginkan maaf dari dia ya. Jadi kalian kondisikan aja. Ada Temperance, ada Page of Pentacles, kemudian The Emperor, Nine of Coin Reverse, Page of Sword, and Strength. Orang ini sempat menghadirkan pihak lain atau dia suka pada yang lainnya selain kamu ya, sehingganya kamu merasa tidak dihormati, kamu tidak dihargai sebagai pasangan, atau mungkin kalau misalkan kalian belum menjadi pacar atau pasangan sah di sini ya, baru PDKT-in ya, kamu tidak dihargai oleh dia, kamu di PHP-in doang sama dia gitu ya, kamu dikhianati lah gitu ya. Dan akibat dari pengkhianatan dia ini, akhirnya kalian bertengkar ya. Dan salah satu dari kalian ingin menjelaskan ya situasinya, keadaannya, tapi kalian justru malah sama-sama tidak mau mendengarkan. Akhirnya cekcok yang besar, akhirnya terjadi cekcok yang besar, pertengkaran yang besar. Bahkan di sini kalian berpisah itu juga dengan cara yang gak baik-baik. Ada rasa amarah, dendam ya, kecewa, trauma gitu deh ya. Jadi ini benar-benar yang perpisahan yang ya benar-benar mengecewakan ya, benar-benar yang ada luka besar yang kalian harus bisa sembuhkan gitu ya, karena pengkhianatan dari dia. Dan jujur, dia ini setelah berpisah sama kamu itu sering kepikiran kamu loh, bahkan berhayal ya bahwa kamulah orang yang ada di sisi dia sekarang ya, ada di sisi dia nanti ke depannya menjadi pasangan sah dia gitu ya. Dia sering menghayalkan itu, bahkan di sini ya kepikiran terus sama kamu ya. Karena gini, aku lihat ya, orang ini secara
feeling, perasaan ya, batin dia gitu, dia tuh kuat sama kamu, dia tuh sebenarnya sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Cuman akibat dari tindakan dia yang kemarin, dia ini ragu untuk datang ke kamu ya. Dia sempat ragu karena kemarin telah kehilangan perasaan ke kamu, telah mengkhianati kamu, telah mendatangkan pihak lain kayak gitu ya. Akhirnya di sini dia kayak ragu, aduh apakah kamu akan menerima aku lagi, apakah kamu akan welcome gitu ya, apakah kamu bisa memaafkan aku, nah gitu. Tapi jujur dia selalu kepikiran kamu, dia selalu terbayang-bayang oleh kamu, karena di sini setelah dia pikir-pikir lagi, setelah dia ingat-ingat apa yang pernah terjadi di antara kalian, ternyata cuman kamu loh orang yang tulus, orang yang memang setia sama dia, orang yang memberikan kasih sayang dengan setulus hati, benar-benar yang kamu itu ikhlas gitu ya, tanpa pamrih, bahkan tanpa meminta sesuatu hal, tanpa memanfaatkan dia, tanpa ada niat buruk terhadap dia. Kamu benar-benar tulus di sini ya, aku lihatnya. Jadi kamu tuh orang yang sebenarnya dia inginkan gitu. Cuman karena kemarin situasinya benar-benar wow banget ya, besar banget masalah di antara kalian ya, jadi makanya kemarin memilih untuk dia pergi meninggalkan kamu gitu. Dan saat ini orang ini itu lebih memilih untuk ya udah deh sibukin dulu dengan kerjaan ya, karena saat ini tuh dia merasa kayak selain dia insecure ya, selain dia masih ragu juga, selain dia belum yakin ya untuk bertindak ke kamu, karena di sini aku lihat juga memang dia harus berhati-hati ya, berhati-hati dalam mengambil tindakan untuk ke kamu. Ya udah, dia fokusin dulu sama pekerjaan dan keuangan dia. Dan aku lihat di sini memang dia ini orang yang lebih tua dari kamu ya, orang yang lebih tua dari kamu. Dan orang ini memang tidak bisa menunjukkan perasaan dia sebenarnya kepada kamu, bahkan apalagi di halayak umum gitu, nggak bisa banget dia sok romantis atau yang ngebucin gitu, enggak. Tapi jujur sebenarnya secuek-cueknya dia ini, di dalam hati dia itu cuman ada kamu ya. Dialah orang yang memang dia cintai, cuman ya itu memang nggak mudah bagi dia untuk terbuka tentang perasaan dia ke kamu. Dan dia gini kan, kemarin tuh kan ada masalah nih sama kamu ya, memang harus memperbaikinya itu dengan kepala dingin. Jadi dia sambil menunggu situasi antara kamu dengan dia itu mendingin gitu ya, maksudnya mereda ya, bukan mendingin tapi mereda gitu, tidak lagi panas gitu ya, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam ya, tidak ada lagi kekecewaan ya. Dia ngefokusin aja dulu sama pekerjaan, bukan berarti dia nggak mau kembali lagi sama kamu, tapi dia menunggu situasi yang tepat agar nanti ketika dia datang lagi atau dia menawarkan hubungan lagi itu nggak dengan emosi gitu ya. Dia benar-benar yang menunggu waktu yang tepat. Dan memang menurut dia kalau mau menjalin hubungan itu memang harus dengan kepala dingin gitu ya, jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, atau apalagi masih ada dendam atau masih ada amarah gitu. Dia nggak mau hubungan ini cuman jadi sia-sia aja, cuman untuk pertengkaran di dalamnya, nggak mau dia. Jadi memang harus terkontrol dulu deh emosinya gitu. Dia mau seperti itu. Dan dia juga aku lihat memang nampaknya dia udah stabil ya secara karir dan keuangan gitu. Dia sudah mulai stabil aku lihat. Dulu memang dia sempat memanfaatkan pasangan-pasangannya ya, termasuk mungkin kamu di sini. Dia sempat
mengharapkan, atau bukan mengharapkan tapi memanfaatkan kamu secara keuangan atau pasangan-pasangan dia yang lainnya. Karena di sini aku lihat dia ini punya suatu beban hidup ya yang begitu besar yang harus dia tanggung. Entah ini tanggungan keluarga ataupun dia punya hutang piutang. Akhirnya dia ini nggak mau bekerja terlalu effort, bekerja terlalu keras. Jadinya ya dia hanya ingin jadi dia hanya bisanya memanfaatkan pasangannya untuk bisa memenuhi ekonomi dia gitu ya. Dan aku lihat memang dia egois banget ya, orangnya juga gila harta ya, semacam itu deh ya, semacam itu. Bahkan mungkin gaya hidup dia itu terlalu hedon, semacam itu ya, terlalu ingin dipandang mewah gitu ya. Tapi sebenarnya ya mau dibilang nggak sesuai ya, aku lihat dia juga berkecukupan gitu ya, berasal dari keluarga yang berkecukupan, mungkin cukup ya, bukan berarti yang lebih gitu, nggak cukup gitu ya. Ya bisa dibilang juga nggak sesuai ya kalau misalkan dia punya kehidupan yang berkecukupan, atau memang sebenarnya dia ini ya dari keluarga yang mampu lah, keluarga yang mampu. Dan nampaknya memang udah begitu lama ya kalian ini berpisah, semenjak terakhir kali tuh sampai sekarang. Dan mungkin nggak cuma sekali dua kali kalian putus nyambung dengan orang ini. Jadi makanya setiap kalian ingin balikan tuh kayaknya lama banget, mungkin ya paling cepat 3 bulan gitu, atau ya paling lama lebih dari itu ya. Nah memang kalau page of sword ini ya karena masalahnya berarti masalah sangat besar, makanya untuk kembali lagi itu lama gitu. Bahkan di sini aku lihat ya, dia ini tertarik sama kamu karena kamu itu orang yang cerdas, kamu orang yang cantik, dan cuman ini kamu itu bisa mengimbangi emosional dia, cuman dianya gitu ya yang ragu-ragu dengan emosi kamu. Ternyata aku lihat di sini nampaknya dia tidak bisa mengimbangi emosimu gitu ya. Kamu bisa mengimbangi emosi dia, tapi dia yang tidak bisa mengontrol emosi kamu, tidak bisa mengimbangi emosi kamu. Dan inilah yang membuat dia makanya tuh ngerasa nggak nyaman sama kamu. Makanya di sini juga dia nggak bisa langsung datang ke kamu ya, karena di sini menurut dia kalau punya hubungan tuh nggak boleh ada marah-marah gitu. Bukan yang nggak boleh, tapi kayak nggak akan bisa terjalin dengan hangat hubungan itu kalau misalkan pakai emosi gitu. Nah sedangkan kalau kamu di sini kalau kamu emosi tuh di sini suka meledak-ledak gitu ya, makanya di sini dia nggak bisa mengontrol kamu. Dan memang dia itu pengen punya pasangan itu yang paketnya lengkap ya, cantik, cerdas atau ganteng, cerdas, kemudian emosinya bagus gitu ya, bisa dikontrol, emosinya dewasa ya, dewasa secara emosional kayak gitu. Nah sedangkan kamu itu udah, menurut dia udah cantik atau udah ganteng, kamu juga cerdas, cuman ya itu emosi kamu itu suka meledak-ledak yang sulit untuk dia kontrol gitu. Dan saat ini tuh ya jujur perasaan dia tuh yang meledak-ledak, sukanya sama kamu, bergairahnya sama kamu. Cuman kan situasinya kamu kayaknya lagi marah sama dia, kamu lagi ya lagi belum bisa lah welcome sama dia gitu. Dan aku lihat di sini dia akan menunggu kamu sampai amarahmu reda, sampai kamu bisa lagi menerima dia, sampai kamu memang siap untuk welcome dia datang gitu ya. Baru nanti dia akan bertindak untuk meminta maaf ya. Makanya di sini saat ini tuh dia pengen minta maaf, dan dia nggak mau lagi mengenang masa lalu yang menyakitkan, apalagi kekecewaan itu nggak mau lagi dia kenang-kenang ya, nggak mau dia ingat-ingat lagi. Dan tapi kayaknya kamu lagi belum bisa untuk memaafkan dia, belum bisa untuk welcome ke dia. Jadi aku lihat di sini dia sedang menunggu kamu ya, menunggu kamu untuk bisa terima dia lagi, untuk bisa memaafkan dia, untuk bisa terbuka atau membuka pintu ke arah hatimu lagi, ke kehidupan kamu lagi, welcome untuk ke kehidupan kamu lagi, seperti itu ya.
Jadi dia di sini tidak mau memaksakan kehendak dia sendiri aja, dia mau melihatnya dari situasi kamu dulu ya. Keadaan kamu seperti apa? Kalau kamu misalkan bisa kira-kira dia masuk ke kehidupan kamu nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi amarah ke dia, ya dia akan datang untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, karena di sini dia nggak mau ada amarah di antara kalian. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, ada Aries dan ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.